Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan bikin tutorial, yaitu mengasih tutorial kepada khususnya para sahabatku teknisi pemula semuanya. Semoga dikasih sehat selalu ya teman-teman. Oke, kita simak untuk kondisi handphonenya, yaitu handphone Oppo F1s dengan kondisi touchscreen-nya pecah atau retak di bagian atas dan juga ada bagian frame yang sudah pada gumpil. Oke, untuk kondisinya seperti ini teman-teman. Saya coba untuk menyalakan, yaitu untuk mengetes kualitas LCD sama touchscreen-nya. Ini LCD-nya masih bagus, tidak ada yang cacat, serta untuk touchscreen-nya juga saya sentuh bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi untuk pelanggan minta diganti touchscreen-nya saja beserta diganti frame dan juga backdoor atau casing satu set ya teman-teman. Ini adalah spare part-nya, yaitu touchscreen warna hitam sesuai permintaan pelanggan dengan casing satu set, yaitu frame atau tulangan LCD sama backdoor atau tutup belakang. Jadi untuk spare part-nya sudah kita siapkan, yaitu touchscreen warna hitam, lem OK kering, frame dan juga backdoornya. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk mengerjakannya, yaitu kita bongkar handphonenya. Oke, kita lepas dulu untuk SIM tray-nya dan kita bongkar di bagian backdoor yang ada di bagian bawah. Itu ada penutup baut, kita harus melepasnya dulu dan kita angkat atau kita bongkar di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, sudah kita bongkar, lalu kita lepas untuk baterainya. Dan hati-hati apabila baterai ini atau fleksibel menempel di bagian bawah baterai, harus ekstra hati-hati untuk mengangkat atau mengambil baterainya agar fleksibel mainboardnya tidak robek teman-teman. Selanjutnya kita bongkar untuk mesinnya. Karena ini kondisi handphone minta diganti casing satu set, jadi sudah saya bongkar total untuk mengambil spare partnya. Dan di bagian ini kita harus membongkar LCD-nya. Kita bongkar LCD-nya karena kita harus menyelamatkan LCD-nya, harus ekstra hati-hati karena di bagian yang saya tunjuk itu adalah fleksibel LCD. Jadi kita memasukkan micanya jangan terlalu dalam dulu teman-teman. Oke, kita akan panasi dulu, yaitu untuk melemahkan lem pada LCD dari framenya. Kita panasi menggunakan blower ataupun menggunakan alat separator. Selanjutnya kita lepas LCD-nya dengan ekstra hati-hati dan pelan-pelan agar LCD-nya ini tidak cacat atau tidak rusak ya teman-teman. Karena cukup hanya diganti touchscreen-nya saja, jadi untuk membongkar LCD-nya harus ekstra hati-hati. Oke, ternyata sudah jelas tadi saat saya bongkar LCD-nya itu ternyata LCD-nya sudah pernah diganti sebelumnya ya teman-teman. Jadi LCD-nya ini sudah KW atau bukan original lagi. Selanjutnya kita proses, yaitu memisahkan kaca touchscreen dengan cara kita panasi menggunakan alat separator dengan suhu di angka 70 yang saya gunakan. Dan untuk kawatnya sendiri saya menggunakan ukuran kawat 0,08. Selanjutnya kita pisahkan untuk memisah, yaitu LCD dari touchscreen-nya. Dengan hati-hati untuk memisah touchscreen dari LCD-nya agar di bagian lapisan polaris tidak robek ataupun ada kerusakan di bagian lapisan polaris. Oke, ini setelah kita pisahkan masih ada sisa lem yang ada di bagian LCD. Nanti kita akan bersihkan dulu. Dan ini adalah proses memisah touchscreen sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal membersihkan sisa lem yang ada di bagian LCD. Kita bisa memanfaatkan yaitu alas dari alat separator, mumpung masih hangat. Kita letakkan LCD-nya sambil kita kasih tatakan, yaitu bekas dari touchscreen bawaannya. Lalu kita siapkan pinset, yaitu untuk membersihkan atau mengambil sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD. Oke, tetap dengan ekstra hati-hati teman-teman agar tidak rusak di bagian LCD untuk membersihkan sisa lemnya. Oke, sudah kita bersihkan untuk sisa lemnya dan LCD-nya masih ada kotoran sedikit. Nanti kita akan coba untuk membersihkannya dulu. Oke,
Setelah kita pisah untuk LCD dari touchscreen-nya, jangan lupa untuk mengetes touchscreen yang baru yang sudah kita siapkan ini, karena pelanggan minta warna hitam. Sesuai permintaan saya kasih warna hitam. Selanjutnya kita uji coba untuk mengetes di bagian LCD setelah kita pisah dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, lanjut kita nyalakan infonya, dan alhamdulillah untuk saya tes LCD-nya ini masih kelihatan jelas, LCD-nya masih bagus, bersih dan jernih, dan alhamdulillah tidak ada tompel atau garis ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan proses, yaitu membersihkan sisa lem yang ada di bagian LCD menggunakan cairan pertamax, menggunakan tisu kering biasa. Kita usapkan secara merata. Kalau saran saya itu saat kita meneteskan cairan pembersih, kita teteskan dulu ke tisu, baru kita usapkan ke LCD teman-teman. Oke, sudah kita bersihkan, dan selanjutnya kita siapkan lem OK kering. Lem OK kering ini saya menggunakan lem OK kering universal dengan ukuran 6,5 atau 6 in teman-teman, saya lupa. Oke, kita pasangkan untuk lem OK kering ke bagian bawah dulu sambil kita ratakan sedikit menggunakan pinset, dan kita gunakan alat roll untuk meratakan lem OK kering ke LCD. Untuk menekan serta mendorongnya, jadi harus ekstra hati-hati agar LCD-nya tidak rusak teman-teman. Masih ada sisa lem yang ada di bagian lem OK kering, kita potong sesuai ukuran LCD-nya. Oke, sudah kita potong untuk lem OK keringnya. Lanjut kita siapkan frame yang baru. Ini hanya berfungsi untuk memancing pemasangan LCD sama touchscreen-nya teman-teman. Kita letakkan LCD ke frame dan kita siapkan untuk touchscreen yang baru. Jangan lupa untuk membersihkan atau melepas di bagian segel sama plastik yang ada di bagian touchscreen. Kita lepas, yaitu untuk di bagian plastik depan lem OK kering kita lepas pelan-pelan, jangan sampai ada debu yang menempel di bagian lem OK. Kita lepas plastik di bagian touchscreen, dan di bagian fleksibel ada di bagian atas. Kita harus menempelkan LCD-nya atau touchscreen-nya ke bagian bawah dulu dengan dipresisikan di bagian frame paling bawah, sambil kita angkat bebarengan dan kita kasih jarak renggang seperti ini teman-teman. Jadi ada jarak kerenggangan antara LCD sama touchscreen, dan di bagian belakang harus dicek dulu apakah sudah presisi LCD antara touchscreen. Jika sudah presisi, kita tekan secara halus dengan cara kita tekan dan kita dorong pelan-pelan teman-teman. Ini teknik manual dengan cara memijit ya teman-teman, untuk menggunakan ujung kuku jempol dengan cara kita tekan halus sambil kita dorong pelan-pelan, yaitu berfungsi untuk menghindari gelembung agar tidak ketinggalan di tengah LCD. Jadi saran saya saat proses awal menempelkan touchscreen ke LCD, kita presisikan dulu ke bagian bawah frame, kita letakkan touchscreen-nya ke frame sambil ditekan sedikit agar touchscreen-nya itu menempel ke LCD, baru diangkat bersamaan dengan posisi tangan kiri mengasih jarak renggang. Fungsinya agar tidak menempel secara otomatis teman-teman. Jadi kita bisa memasang dengan cara manual, yaitu seperti ini. Kita pijit dengan menggunakan ujung kuku jempol, ditekan halus sambil kita dorong pelan-pelan dari bawah sampai ke atas, dan dari kiri ke kanan, dan begitu juga sebaliknya. Oke, alhamdulillah untuk pemasangannya sudah sukses tanpa menggunakan alat paper remover. Alhamdulillah tidak ada sisa gelembung sama sekali teman-teman. Jadi untuk penggantian touchscreen untuk pemasangannya sudah sukses, namun jangan senang dulu, kita akan coba untuk mengetes kualitas LCD sama touchscreen setelah kita selesai pemasangannya. Untuk di bagian ini adalah di bagian tombol home atau tombol tengah, atau bisa juga berfungsi untuk fingerprint. Karena posisinya itu kotor, saya bersihkan dulu dan kita siapkan untuk lem warna bening. Kita kasih lem ke sekeliling frame dengan lem secukupnya saja. Oke, saya lapisi menggunakan lem warna hitam untuk di bagian sedikit menengah. Untuk di bagian framenya hanya berfungsi untuk memperkuat pemasangannya.
Oke, kita presisikan dan kita pasang LCD-nya ke frame sambil kita tekan halus. Untuk menekannya jangan terlalu keras ya teman-teman. Oke, tinggal kita menunggu lemnya kering, sambil juga kita bisa merakitnya untuk mempersingkat atau mempercepat waktu pengerjaannya. Jadi untuk di bagian tutorial berikutnya, yaitu bagaimana cara mengganti casing satu set. Jadi untuk video ini atau tutorial kali ini saya hanya berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengganti atau proses pemasangan touchscreen dengan cara manual tanpa ada gelembung. Dan disimak atau dinantikan tutorial berikutnya, itu bagaimana cara mengganti casing satu set pada handphone Oppo F1s ini. Oke, sudah saya rakit semua untuk segala spare partnya, sudah saya pasang ke bagian frame yang baru dan juga sudah terpasang untuk di bagian backdoor yang baru. Tinggal kita menunggu lemnya kering dengan cara menggunakan gelang karet, yaitu sebagai perekat LCD agar bisa presisi dan bisa rapat kembali ke frame yang baru. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah menunggu lemnya kering dan untuk pengerjaannya sudah selesai semua, dan ini adalah hasil akhirnya. Oke, kita cek dengan kondisi LCD tidak ada sisa gelembung sama sekali teman-teman. Jadi meskipun tanpa menggunakan alat paper never, alhamdulillah untuk pengerjaannya saya tetap terbiasa menggunakan cara manual meskipun sudah mempunyai alat paper never. Jadi untuk pemasangannya lebih cepat menggunakan secara manual apabila kalian sudah terbiasa teman-teman. Jadi kalau saran saya dari awal proses pengerjaan, apabila kalian baru belajar bisa disimak lebih detail step by stepnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial yang penting. Oke, untuk pengerjaannya sudah selesai semua, penggantian touchscreen dan juga penggantian frame dan backdoor atau casing satu set sudah selesai. Jadi nantikan tutorial berikutnya bagaimana cara mengganti casing satu set pada handphone Oppo F1s ini. Jadi hasilnya rapi, bersih, dan tombol volume bisa berfungsi dengan normal, serta touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal. LCD-nya tetap masih bagus dan jernih. Untuk kameranya juga saya coba untuk mengetes, hasilnya bersih dan jernih karena awal proses pengerjaan tadi kameranya sudah saya bersihkan dan hasilnya sangat memuaskan. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.